kepala pecah. Hai, kembali lagi di channel kisah nyata misteri horor. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, jangan lupa ya guys, untuk like, komen, dan subscribe-nya. Pastinya saya akan berbagi dengan kalian tentang pengalaman horor, mistis, dan menakutkan untuk kalian. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika ibu memutuskan untuk sementara tinggal di rumah nenek seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Nenek saya tinggal di Desa Tanah Hitam, Kota Padang Panjang. Tempat itu dekat sekali dengan kejadian longsor besar atau orang setempat menyebutnya Galodo. Di sana ada namanya Bukit Tui. Ada juga yang menyebutnya Lembuti, Lembah Bukit Tui. Di sana pernah terjadi namanya peristiwa Galodo. Peristiwa Galodo itu adalah peristiwa ketika tanah dari Bukit Tui itu longsor seperti terbelah menimbun dan menghancurkan area sekitarnya. Terdapat banyak korban jiwa pada musibah tersebut. Bahkan ada yang tidak ditemui jasadnya sampai sekarang. Banyak cerita mistis dan horor yang menceritakan penyebab kejadian tersebut. Yang pasti, di Bukit Tui telah terjadi tragedi bencana yang sangat dahsyat. Sekarang siapapun bisa melihat bekas-bekas dari kejadian tersebut. Saat itu saya pergi bermain dan menangkap ikan dengan adik saya, di Bancalawe. Dulu Bancalawe tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini sudah banyak penduduk yang tinggal di dekat sana. Di sana juga ada gelanggang olahraga dan lapangan bola. Dahulu di sana yang ada banyak sawah dan kebun. Kami pergi menangkap ikan hingga ke daerah Kotokatik, mengikuti arus sungai yang ada di sana pada waktu itu. Dan Bancalawe ini tepat berada tidak jauh di kaki Bukit Tui. Tanpa disadari hari sudah mulai malam. Kami merasa senang karena kami berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan dalam kantong plastik kami. Sesampainya di dekat lapangan bola, kami melihat ramai sekali orang di sana, seperti orang yang bermain bola di dalam lapangan itu, membuat saya ingin tahu ada siapa di sana. Saya sebenarnya tidak ingin pergi ke sana, karena sudah malam, saya takut ibu memarahi kami. Akan tetapi adik saya sudah duluan berlari ke arah lapangan tersebut, dan saya pun terpaksa mengikutinya. Dulu di sana pada malam hari masyarakat tidak banyak aktivitas. Pada malamnya di sana tidak banyak orang-orang lalu lalang, karena cuaca yang dingin, dan orang-orang lebih memilih untuk di rumah atau di warung kopi. Saya tidak memikirkan sama sekali tentang hal-hal yang menakutkan pada saat itu. Sesampainya di dekat lapangan bola itu, saya kaget pucat pasi melihat apa yang ada di depan mata saya. Ternyata yang ramai di lapangan bola itu bukanlah manusia. Saya melihat ada yang tidak mempunyai kaki, ada yang tidak mempunyai tangan, ada yang kepalanya hanya tinggal sebelah dan ada yang tubuhnya terbagi dua, ada yang kepalanya pecah dan banyak lagi. Makhluk yang ada di sana, persis seperti orang-orang yang mengalami kecelakaan. Saya takut sekali dan memanggil adik saya untuk berlari pulang, akan tetapi dia sudah dahulu berada di antara makhluk itu. Tanpa memikirkan hal yang lain, saya berlari ke arah adik saya. Sesampainya di sana tiba-tiba makhluk-makhluk tadi yang sibuk bergerak-gerak diam. Hanya saya dan adik saya yang berlari-berlari, akan tetapi kami hanya berlari-lari mengitari tempat lapangan itu seperti tidak bisa keluar. Yang paling menakutkan saya adalah ketika semua diam tidak bergerak tiba-tiba semua makhluk itu melihat ke arahku. Aku sangat takut sekali melihat dari bentuk makhluk itu, dan yang paling membuatku takut adalah makhluk yang kepalanya pecah menatapku. Kami berlari terus ingin keluar lapangan dan gelanggang itu, lagi-lagi kami hanya mengitari di situ-situ saja. Setelah beberapa saat aku merasa pasrah tentang apa yang akan terjadi karena aku dan adikku tertuduh kecapean berlari. Makhluk-makhluk itu hanya diam dan tetap memandangi kami. Tiba-tiba ada tangan yang menarik bajuku dan adikku. Ternyata seorang bapak-bapak. Saya tidak kenal dengan bapak itu karena kami juga baru tinggal di tempat nenek. Kemudian bapak itu menyuruh kami meninggalkan tempat itu. Bapak itu semua rambutnya putih dan menghisap rokok. Kami berlari ke arah jalan aspal dan bapak itu hanya berdiri memperhatikan kami yang lari ketakutan. Akhirnya kami pulang melewati jalan kereta tua menuju jalan rumah kami. Saya tidak tahu siapa bapak itu, manusia atau jin atau setan, yang pastinya saya berterima kasih. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika bapak itu tidak menyelamatkan kami pada saat itu.